Penelusuran kami diawali dengan mendatangi tempat kejadian perkara. Perkara bermula atas niat pelaku mencuri di sebuah toko untuk melunasi tumpukan utangnya. Sempat mencari di sejumlah lokasi, pelaku mendatangi sebuah toko kelontong di pinggir jalan. Menyadari toko tersebut sepi, pelaku menyamar sebagai pembeli. Dari dalam sepeda motornya, pelaku bekali diri membawa senjata palu. Dengan kamuflase membeli beberapa batang rokok, pelaku beraksi. Saat korban lengah, pelaku dengan sporadis memukulkan senjatanya. Tak disangka, korban berontak dan sempat mendapat bantuan. Seorang warga yang melintas mengetahui aksi pelaku. Siang itu pun menjadi lebih terik, pelaku menjadi bulan-bulanan warga. Pada saat kejadian pelaku YI posisi di sebelah sini, ya kan, menghadap ke sana. Begitu turun dari sepeda motor, dia berpura-pura membeli rokok. Dengan pura-pura mengasih duit, begitu si korban berhadapan mengambilkan rokok yang dipesan oleh si pelaku ini, begitu nunduk, pelaku langsung ngambil palu dari balik bajunya. Begitu diambil palu, langsung diketokkan ke punggung si korban LL. Begitu diketok punggungnya pakai palu, kemudian getok lagi di kepala sehingga si korban ini jatuh tersungkur sambil teriak-teriak. Begitu teriak-teriak si korban LL ini teriak-teriak, ibu korban mendengar dari dalam sehingga dengan spontan ibu korban dari dalam langsung keluar. Begitu pelaku melihat pelaku Y ini keluar, melihat si ibunya korban keluar dari dalam, spontan si pelaku pun langsung ngejar ke dalam, ngejar ke arah ibu yang baru keluar dari kamar. Ternyata saat itu juga korban yang kedua, ibu si korban yang pertama ini langsung dipukul kepalanya hingga jatuh juga sambil teriak-teriak. Begitu jatuh langsung dibekap mulutnya oleh si pelaku. Begitu. Tapi dengan dibekap mulutnya langsung teriak-teriak sehingga mengundang warga kanan kiri kedengeran. Nah, kebetulan saat itu si korban dan pelaku sudah sadar. Si pelaku akhirnya berhasil diamankan oleh warga bersama-sama dengan petugas kepolisian yang berada di kering tersebut. Setelah aksi perampokan, korban pun sempat dirawat intensif di rumah sakit. Korban mengalami beberapa luka terbuka. Bu, waktu itu lagi ngapain, Bu, siang itu, Bu? Kalau saya sendiri, saya habis dari ngambil rokok dari agen, mau istirahat ke belakang ya. Terus saya itu tiduran, tapi kepalanya hadap ke sini lah, kan kelihatan dari sana. Ya, jadi tiba-tiba itu saya lihat udah dibetok gitu pakai palu. Langsung saya kaget keluar. Ya itu saya ngomong, lah kenapa anak saya dipukul, saya bilang gitu. Kenapa anak saya dipukul, terus itu nyamperin ke saya, langsung dipukul juga. Sampai itu berdarah-darah, berapa kali itu. Oke, jadi pas ibu nanya kenapa anak saya dipukul, pelaku sempat menjawab, Bu? Nggak menjawab, cuman pegang palu langsung bilang duit gitu aja. Uangnya sempat diambil nggak, Bu? Nggak ngambil duit dulu. Oke, berarti nggak sempat ngambil ya, Bu ya? Ya, nggak sempat ngambil. Ibu sempat melawan pelaku saat itu? Nggak ngelawan, soalnya saya langsung dipatok kepala. Itu berapa kali. Ada berapa kali, Bu, kira-kira di kepala? 2, ya 3 lukanya kali? ini kan udah 3, jadi berarti ya kurang lebih 3 atau 4 kali gitu. Ibu, akhirnya Ibu berteriak saat itu. Kemudian warga mendengar teriakan Ibu, Bu. Ya, saat itu mungkin kondisinya gimana, Bu? Ada yang mendengar, soalnya saya masih di bawah. Itu masih di bawah. Ada yang ke sini, terus itu keluar si pelaku. Kini pelaku telah menjadi pesakitan di balik jeruji besi. Kami coba sambangi tempat di mana tersangka ditahan.
Kepada kami, pelaku mengaku nekat menjalankan aksi lantaran terhimpit utang. Panik atas tekanan, pelaku tak berpikir 2 kali. Kamu ceritanya gimana sih awalnya? Coba kamu ceritain ya. Iya, awalnya sih bawa martil ya Pak, dari rumah. Dari jam berapa? Dari jam 9 saya berangkat. Martil? Iya, Martil itu apa? Palu Pak sebenarnya. Palu? Iya, Suka buat ngetok-ngetok gitu? iya Pak. Terus? Dari rumah jam 9. Terus saya diboncengin kan, dijemput sama ponakan saya Pak. Setelah dijemput, saya nunggu di warung. Tujuannya mau kemana itu? Jam 9 itu? Itu jualan Pak, kerja. Oh, jualan itu. Ya, Motor saya kan yang itu digade Pak, jadi saya dibonceng dia, jadi jualannya gantian. Lanjut. Setelah saya di warung, ponakan saya tuh jualan kan, selesai jam 11. Di warung maksudnya? Di warung perumahan Villa Mutiara Gading Pak. Oh, kamu Saya nunggu di bareng sana. sono ke Villa Mutiara. Iya, saya nunggu dia dulu jualan. Terus Begitu dia selesai, sekitar jam berapa? jam 11 Pak, Sekitar jam 11. saya berangkat gantian, saya mau jualan. Kamu pakai motor? Motor Saudara ponakan kamu. saya, iya. Di sana saya masih bingung itu, posisi juga masih banyak yang ramai. Sampai saya menuju ke arah Prima Harapan ini Pak. Pom Tujuannya bensin. apa itu kamu ke? Saya mau ngambil uang Pak buat bayar kontrak. Ambil uangnya siapa? Warung Pak. Hah? Warung. Warung. Berarti emang udah ada rencana kamu dari awal? Iya. Apa yang kamu kok milih? Oh itu warungnya, oh itu sasarannya, bagaimana? Posisinya sepi Pak di warungnya. Sepi? Sepi, nggak ada yang beli. Kan pinggir jalan kan kok sepi? Iya, pinggir jalan. Sepi Pak. Nggak ada yang lewat apa bagaimana? Nggak ada Pak. Terus saya minggir. Saya pura-pura beli rokok Pak, 3 batang. Kamu pura-pura beli rokok? Iya, 3 batang. Pakai uang 20.000. Setelah saya kasih uangnya, korban mengambil rokok sama uang kembaliannya, langsung saya pukul punggungnya Pak, 2 kali. Dia lagi nunduk begitu, Iya. langsung kamu pukul. Yang dipukul sebelah mana? Pundak sini Pak. Rencana saya kan cuma buat Pundak dia apa pingsan. kepala? Pundaknya dulu Pak. Pundak? Nah. Padahal kan cewek itu ya? Iya. Yang di dalam ibunya dengar. Langsung keluar. Teriak-teriak itu korbannya yang satu? Yang satu ya aduh gitu Pak. Terus keluar, langsung mau dorong saya kan Pak. Saya bilang minta Berarti duit. rokoknya itu yang 3 batang sudah kamu ambil? Belum Pak. Nah, katanya beli rokok 3 batang. Iya beli, terus pas dia ngambil, Pas langsung saya kamu pukul ambil, Pak. Langsung ngambilnya dia nunduk? Iya. Langsung kamu pukul? Iya. Gitu. Terus ibunya dengar, Dia keluar? ngomong ngapain gitu kan. Dia bilang duit mana, minta duit gitu kan. Dia dorong saya, memukul saya, langsung saya pukul juga Pak. Kan dia posisinya ada di dalam itu kan? Di Iya, saya dalam langsung apa? masuk Etalase? Pak. Saya langsung samperin dia. Kamu samperin masuk ke dalam iya. warungnya? Terus kamu pukul lagi ibunya? Iya, pukul punggungnya dulu Pak. Motifnya apa? Tujuannya apa kamu lakukan itu? Iya Pak, saya kan kerjanya sales motoris. Saya butuh uang buat bayar kontrakan, bayar cicilan motor, bayar utang ke orang. Loh, kalau Masih kamu banyak, kerja Pak. kan dapat duit kok. Iya Pak, masih belum ketutup Pak. Menurut penuturan polisi, pelaku memilih gunakan palu hanya untuk melukai korban. Namun lantaran panik, aksi pelaku terus dilakukan hingga warga menyadari adanya pencurian. Pelaku ini berpura-pura sebagai pembeli, tapi sebelumnya memang sudah dipersiapkan, direncanakan dari rumah dengan mempersiapkan satu buah palu atau martil. Kemudian pelaku ini mencari toko atau warung yang sepi, kemudian pura-pura membeli 3 batang rokok dengan uang 20.000. Kemudian korban LA ini melayani pada saat mau mengembalikan kembalian 20.000 itu. Pada saat buka laci, pelaku ini beraksi langsung memukul
punggungnya beberapa kali dan kepalanya korban LA ini beberapa kali. Setelah itu datang ibu korban, Ibu H datang mau membantu, tetapi dipukul juga oleh pelaku bagian punggung dan kepalanya sama beberapa kali sehingga luka robek juga di punggung, luka memar. Kemudian senjata apa yang digunakan pelaku? Ya, pelaku ini hanya menggunakan satu buah palu atau martil. Memang tidak menggunakan senjata tajam. Menurut pelaku hanya sebatas mau melumpuhkan. Ancaman hukuman 12 tahun sesuai pasal 365 KUHP, Junto 53 KUHP, yaitu percobaan pencurian dengan kekerasan. Berdasarkan kajian kriminologi, ciri perampokan adalah memiliki proses yang cepat, maka pelaku membutuhkan senjata untuk dapat melumpuhkan korbannya. Pelaku berfantasi mendapatkan uang dan lantas melarikan diri. Sesuai dengan protokol kesehatan, kami melakukan proses wawancara dengan via Zoom. Saat ini sudah bersama saya dengan pengamat kriminolog bernama Pak Adrianus. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Oke, Pak, ini kan kita mau membahas soal kasus perampokan menggunakan senjata palu. Mengapa, Pak, pelaku bisa melakukan hal senekat itu, bahkan berani untuk menganiaya korban menggunakan palu? Itu mengapa, Pak? Ya, kejahatan perampokan itu memiliki beberapa ciri ya. Ciri pertama adalah ingin segalanya itu berlangsung cepat, ya. Jadi tidak memakai proses dulu, ya. Bandingkan dengan misalnya pencurian di mana pelakunya itu mengamati korban dulu, mengamati lokasi, melakukannya secara tanpa ketahuan, ya, keluar diam-diam, itu pencurian. Tetapi untuk konteks perampokan itu berlangsung dengan cepat, easy to get in, easy to get out. Gampang masuk, segera habisi korban, dan kemudian segera keluar dengan secepat-cepatnya untuk melarikan diri. Maka muncul yang kedua, yakni bahwa dengan guna merealisir konsep itu, maka diperlukan senjata. Ya, senjata ini diperlukan untuk membuat korban segera lumpuh. Pengaman-pengaman lainnya juga kemudian nggak berani berbuat, ya, nggak berani mencegah karena ketakutan, sehingga kemudian si pelaku dapat dengan segera mengambil hal yang diincar dan ujung-ujungnya segera lari. Maka perampokan itu selalu akan disertai dengan senjata api, senjata tajam, atau senjata-senjata lainnya yang diperkirakan dapat membuat korban lumpuh, membuat saksi mata takut, dan seterusnya. Karena tadi sebagai pelaku yang memiliki jam terbang nol, ya, pengalaman yang juga nol, maka tentu mereka bermain atau asik bermain dengan persepsinya. Ya. Asik bermain dengan sesuatu yang mereka anggap sebagai sudah cukup untuk membuat orang takut, sudah cukup untuk membuat orang pernah dipukul secara fatal, ya, dan seterusnya. Nah, untuk itu maka ada saja kemungkinan misalnya mereka ada perampokan misalnya dengan memakai pistol bohong-bohongan, pistol air yang memang memiliki tampilan dari jauh itu seakan-akan memang pistol beneran begitu, ya, dipersepsikan oleh si pelaku sebagai ini aja udah bisa membuat orang takut, dan ternyata ada benarnya begitu, ya. Nah, jadi saya kira kembali saja pada ada saja kemungkinan pelaku-pelaku amatir terutama yang berpikir ke arah itu dan mau nyoba-nyoba dengan cara-cara seperti itu, ya. Ada yang berhasil, tapi juga ada yang tidak. Demikian. Utang kian menumpuk membuat pelaku nekat menganiaya korban menggunakan senjata palu. Sebanyak 6 jahitan dialami korban akibat luka memar. Saat ini korban mengalami trauma yang sangat berat untuk berjualan. Butuh keberanian yang luar biasa untuk keluar dari rasa takutnya. Saat ini tersangka harus menjalani masa tahanan selama 12 tahun penjara. Gracia Adur, Riki Sultana, Kompas TV, Jakarta.